Bapa kami yang baik, Allah kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan kawal langkah kami untuk kami tiba di tempat ini. Kami bersyukur sepanjang minggu Tuhan telah menyertai kami. Kami mau memberikan waktu kami secara khusus untuk-Mu. Kami mau mengangkat suara kami, membuka hati kami, hanya untuk memuji, menyembah Tuhan kami yang maha dahsyat. Kiranya Tuhan bertahta atas puji-pujian di tengah kami. Kiranya Tuhan hadir di sekeliling kami ketika kami memuji menyembah Engkau. Dan kami sungguh yakin dan percaya Tuhan dalam ibadah ini Tuhan hadir menyertai setiap kami. Dan kami percaya ketika Engkau hadir, setiap kami yang datang dengan kelemahan tubuh Tuhan sembuhkan. Setiap kami yang datang dengan keputusasaan Tuhan berikan pengharapan yang baru. Setiap kami yang datang dengan haus Tuhan berikan kelegaan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu indah di tengah kami. Kami siap memuji menyembah Engkau. Dalam nama Yesus. Engkau yang siap memuji Tuhan dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama bersyukur pada Tuhan. Katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Dan ini setiap kami yang mau bermazmur Tuhan, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, hanya kepadamu Tuhan ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari sama-sama tinggikan Tuhan. Mengatasi langit, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu
bersama tinggikan dirimu Tuhan. Oh ya Yesus, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, oh tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, Tuhan angkat suara, mari naikkan tinggi nama Tuhan. Biar kau dengar kebesaran-Mu. Setiap lidah bibir kami meninggikan Engkau, mengatasi bumi. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Berapa rindu meninggikan Tuhan? Boleh sambil angkat tanganmu pandang ke surga, katakan tinggikan dirimu. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Ini kerinduan setiap kami untuk meninggikan Engkau lebih dari segalanya. Udibaralawas, karalawas, mengatasi bumi, katakan tinggikan dirimu, Jesus. Ini setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Mengatasi besaran-Mu Tuhan, besaran-Mu Tuhan, oh mengatasi bumi, oh tinggikan dirimu, mengatasi langit, katakan kemuliaan. Mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, katakan kemuliaan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dia Allah yang layak kita tinggikan sore hari ini.
Dia satu-satunya Allah yang layak terima segala hormat dan sembah darimu. Mari katakan, terpujilah Engkau, terpujilah namamu, Yesus. Papa sike adalah papa adalah pasike. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau dahsyat Tuhan, sungguh Kau indah Tuhan, dan tiada yang lain. Ibarat papa sike adalah papa ya Rabbi. Kami sembah Allah yang setia, yang menolong kami, Allah yang selalu ada. Baralah Bapa Paskaralah baralah 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 Budi baralah Bapa Paskaralah mayaralah. Ini sembah kami Tuhan. Ini ucapan syukur yang mengalir dari hati kami. Biar setiap lidah bibir kami sore hari ini berkata Tuhan baik. Selama-lamanya Tuhan baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini baralah. Mari terus sembah Tuhan. Mari berhubungan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Ini tujuan kita ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Untuk kita bertemu dengan Dia. Satu-satunya pribadi yang kita nanti-nantikan dan rindukan sore hari ini. Oh jamah kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Ini para papa sikaralah paralah. Bebaskan roh. Saya memberi waktu kepada setiap kita untuk menyembah, untuk pribadi lepas pribadi berhubungan dengan Tuhan sore hari ini. Bebaskan rohmu. Jangan pandang kami yang ada di depan. Jangan pandang sebelahmu, tapi lihat ke surga, pandang Tuhan. Hidi baralah. Hudi baralah. Setiap kami datang dengan kerinduan Tuhan. Setiap kami datang dengan rasa bangga. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Thank you Jesus. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi setiap kami. Thank you Jesus. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Jemaat Tuhan boleh bersama katakan. Ku angkat hati. Setiap tangan yang terangkat Tuhan.
memandang wajah. Kami memandang Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Yes. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Boleh sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, katakan di hadapan Tuhan. Kami menyembah, aku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami memandang Engkau, Allah yang kudus. Aku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Aku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah, aku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Boleh sorak-sorai yang panjang dan dahsyat bagi Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang layak disembah. Kami percaya Engkau Allah yang layak terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan di tempat ini Tuhan. Dan kami mau bersorak lebih dan lebih lagi bagi nama Allah kami yang Maha Kuasa. Engkau yang siap memuji Tuhan dengan saya katakan amin. Berikan sorak-sorai lebih dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Bersama-sama serukan namanya, ya Tuhan yang ajaib. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari bersama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Cuma Tuhan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kau dahsyat,
Mari katakan di hadapan Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Luar biasa. Amin. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan, Dia luar biasa. Amin. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Saya mau dengar suaranya jemaat GBI Bethlehem. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Amin, amin Tuhan. Ini setiap lidah bibir mengaku Engkau luar biasa. Dia perkasa, amin. Yesus nama di atas segala nama. Bersama namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan. Siapa nama yang luar biasa? Yesus. Siapa nama yang luar biasa? Yesus. Siapa nama yang luar biasa? Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus. Kau hadir di tengah kami Tuhan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Berapa banyak kau rindu katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan betapa Tuhan dan berkuasa. Haleluya. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Boleh sama-sama katakan, great is your God. Haleluya. Memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Yang rindu boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. 1, 2, 3, go. Datanglah dan betapa Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu. Belenggu dipatahkan, sama-sama jemaat Tuhan katakan, great is your God. Kita
Betapa dahsyat dan ajaib Engkau Tuhan. Sama katakan diri dekat kuasa lawanmu, kebangkitan pasti terjadi. Ready church? Sing, oh oh oh, datanglah dan bertata. Saat kami bersatu meraihkan pujian, belenggu dimatakan, mujizat dinyatakan bersama Ready Surga. Haleluya. Boleh sebelum duduk tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan Bapak Ibu Saudara. Semua nyanyian pujian kami tujukan untuk satu pribadi yang memukau hati kami. Kaulah Tuhan yang baik, dulu baik, sekarang baik, dan sampai selama-lamanya. Kami melihat bahwa Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari yang rindu menyanyikan kebaikan Tuhan bersama katakan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Bersama katanya. Sepanjang hidupku Kau setia, oh Yesus. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan.
berkati hidupku. Haleluya, syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas kasih sayang perlindungan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan pelayanan kami di tempat ini. Kiranya Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus Engkau, dan biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami di dalam menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, bukakan hati dan pikiran mereka, sehingga mereka pada malam hari ini mendapatkan sukacita, mendapatkan kabar baik yang daripada Engkau. Dan biarlah mereka mengalami damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami serahkan dalam tangan kemuliaan Engkau, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom jemaat yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali untuk pada malam hari ini bisa berjumpa kembali di dalam ibadah doa malam. Satu hal, pada malam hari ini saya akan menyampaikan tema firman Tuhan, menghakimi. Enggaklah, itu tema yang saya sampaikan. Jemaat yang dikasih Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak merasa bahwa kita telah menghakimi orang lain, telah menghakimi saudara kita. Itu adalah fakta. Karena kita tidak tahu apa sih menghakimi itu. Nah, sehingga pada malam hari ini saya sampaikan kepada jemaat yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang hadir maupun yang di tempat masing-masing, biarlah kiranya memahami benar apa kata Alkitab tentang menghakimi. Dan bagaimana seharusnya setiap anak-anak Tuhan supaya tidak jatuh di dalam dosa penghakiman itu sendiri. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5 dalam tema hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, itulah firman Tuhan di dalam Matius 7:15 tentang perikop menghakimi. Nah, saya akan menyampaikan apa itu menghakimi. Saya mengambil dari KKBI, ya, bahasa secara umum, itu hakim, dari kata dasar hakim. Menghakimi itu dari kata dasar hakim yang artinya adalah mengadili atau berlaku adil. Sedangkan di dalam bahasa Yunani, menghakimi itu krino, yang merupakan kata kerja yang dapat memiliki arti mengandung maksud, mengkritik, mengecam, menilai, mengkritisi, memilah, memisahkan atau mendiskriminasi, membedakan antara yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah. Ini pengertian secara umum. Nah, jadi secara bahasa Indonesia itu dasarnya dari hakim tadi adalah mengadili.
Dan di dalam bahasa Yunani itu memiliki arti mengkritik, mengkecam, dan seterusnya. Nah, seringkali kita menghakimi itu tidak tahu persis apa yang saya lakukan. Nah, kalau dalam Alkitab Sabda dikatakan menghakimi adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Sekali lagi ya, dalam Alkitab Sabda menghakimi itu adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Sengaja untuk apa? Ya itu tadi, mengkritik. Ya, itu sudah termasuk menghakimi. Kemudian mengecam. Nah, itu menghakimi juga. Kemudian mengkritisi. Ya, mendiskriminasi. Ya. Orang banyak berpikir ketika orang menghakimi itu ya memojokkan atau memaki-maki. Tidak seperti itu. Tetapi ketika kita mengkritik atau mengecam saja itu sudah termasuk di dalam menghakimi. Ya maaf. Seringkali misalkan ada saudara kita yang maaf ini tubuhnya gemuk. Nah, tiba-tiba mengatakan ini orang ini makannya banyak ini. Ya, ngabis-ngabisin makanan ini. Ya, kelihatannya badannya ini. Apalagi kalau ada ibu-ibu bawa anaknya kurus lagi. Ya, wah ibunya ini tega-tega. Makan sendiri rupanya ini. Nah ini penghakiman. Menghakimi. Dan ini seringkali terjadi. Secara tidak sengaja bahkan spontan. Ya, kalau ada jemaat mungkin yang berpakaian agak aneh, sudah menjadi konsumsi, ya, dikritisi, ya, didiskriminasi, bahkan disediakan itu orang aneh itu. Nah, ini seringkali terjadi. Nah, sehingga pada malam hari ini saya berharap ketika kita memahami pemahaman yang demikian, orang-orang yang percaya Kristus, orang-orang yang menjadi seperti Kristus tidak lagi memiliki hal yang demikian. Maka tema saya tadi saya katakan adalah menghakimi. Nah, saya kasih tanda tanya besar itu. Enggak lah. Ya. Nah itu gaya hidup orang Kristen. Tetapi apa ada orang Kristen yang masih melakukan demikian? Banyak. Bahkan kalau kita lihat di televisi yang sudah cukup ramai, itu kalau tidak salah itu tentang putrinya Atta bersama istrinya ya, yang dibuka di medsos sedemikian rupa, anak yang kuranglah anak yang dan sebagainya, sehingga Atta naik pitam kemudian memperkarakan. Ketika ditelepon suruh minta maaf gak mau. Inilah yang terjadi. Nah itu di dalam kehidupan nyata. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita ini adalah orang yang bergereja, masih banyak yang demikian itu. Karena memang tidak paham betul. Nah, sehingga pada malam hari ini, melalui penjelasan ini, yang secara umum menghakimi, itu adalah kata kerja, itu mengandung arti mengkritik, mengecam, ya jangan mengkritik lagi kalau tidak ada dasarnya. Mengecam apalagi, ya. Apalagi kalau di ini sudah mulai mengutuk-ngutuk, ya ada bom misalkan. Bom Bali itu saya ingat kemudian terkutulah orang. Nah, ini termasuk menghakimi. Ya. Mengkritisi. Ya, mengkritisi ya boleh-boleh saja, tetapi ada satu dasar yang jelas. Nah, kalau Alkitab Sabda mengatakan bahwa itu adalah perbuatan, tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Yang tidak sengaja aja sudah berdosa, apalagi yang sengaja. Puji Tuhan, kita masuk ke berikutnya, contoh di dalam Alkitab. Kalau tadi saya sampaikan contoh-contoh secara umum, ya, yang seringkali terjadi adalah body shaming. Body shaming itu adalah menilai keadaan tubuh seseorang, rupa seseorang, pakaian seseorang, ya, pokoknya tentang fisik seseorang lah. Nah itu body shaming. Tetapi Alkitab sendiri itu saya mengambil dari contoh Alkitab Lukas 18 ayat 9 sampai 14, ya. Bapak Ibu nanti kita baca dulu ya, enggak apa-apa kita baca aja. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ya.
Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Nah, ini kisahnya waktu orang Farisi dan pemungut cukai sama-sama berdoa. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu atau memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu pergi jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan, ini contoh di dalam Alkitab. Ya. Menghakimi adalah termasuk memandang rendah, dan contohnya ini orang Farisi yang pertama, ya, itu aku tidak sama seperti semua orang lain. Merasa dirinya paling benar. Ya. Sehingga menuding-nuding, dan kebetulan yang ada ini memang pemungut cukai. Di dalam Alkitab seorang pemungut cukai itu dianggap orang yang penuh dosa, yang tidak layak masuk surga bahkan ya. Nah itu. Sehingga dikatakan juga di situ bukan perampok. Nah ini kan sudah menuduh lagi. Bukan orang lalim. Bukan pezina. Nah yang kelima ini yang jelas-jelas menunjuk kepada seseorang. Bukan seperti pemungut cukai. Ini Alkitab loh ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu. Dan ini suatu hal yang sangat keji Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita lihat. Kenapa toh kita menghakimi sama? Caranya dengan apa? Maksud saya supaya Bapak Ibu berdasarkan firman Tuhan ini tahu. Oh ternyata saya ini sudah menghakimi orang kalau melakukan ini. Kalau melakukan ini, oh iya ternyata begini. Ya. Menghakimi sesama caranya. Ya. Yang pertama, suka menilai orang lain dari penampilannya. Ini saya ambil dari Google di kumparan.com. Itu sumbernya saya tulis di bawahnya. Nah kita cek. Kalau ada di antara kita masih melakukan demikian, itu adalah cara kita menghakimi sama. Nah maka bertobatlah. Ya. Yang pertama suka menilai orang lain dari penampilannya. Nah itu jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapa yang masih sering melakukan demikian? Ya. Ini yang seringkali dilakukan. Ke gereja bukan untuk datang kepada Tuhan, bahkan hanya mau menilai duduknya di belakang sendiri ya, di pojok gitu ya. Tapi yang biasa duduk di pojok jangan tersinggung dulu ya. Tetapi ini biasanya kalau di belakang itu terus tengok-tengok baju merah itu wah begini. Nah, itu yang gemuk itu. Ini mesti makannya banyak ini ya. Coba lihat kalau duduk, coba kalau ini. Nah, itu yang sering lihat handphone. Nah, sudah. Itu yang terjadi. Suka menilai orang lain dari penampilannya. Nah, itu seringkali tidak sengaja spontan keluar. Kalau sudah demikian, berarti saudara sudah terkasih, sudah jatuh di dalam menghakimi. Yang kedua, sering gosip. Nah, ini maaf ini sering biasanya mak-mak ini ya. Ya, kumpulan ibu-ibu arisan. Nah, ini biasanya yang ngomongnya, si anu itu loh ya. Nah, ini sering gosip. Ya. Semakin digosok semakin sip. Nah, kalau sudah gosip ini ya mulai menjatuhkan macam-macam. Yang dicari bukan baiknya. Nah, syukur-syukur kalau gosip masih membicarakan baiknya ibu ini loh, dan enggak apa-apa. Tetapi gosip itu cenderung kepada hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, menilai orang hanya dari opini teman. Ya, jadi
Temannya suatu saat begini, jangan cerita-cerita ya, Cik tak cerita nih, itu kemarin si ini itu begini. Nah itu udah dibilangin jangan cerita-cerita. Temannya juga begitu ke temannya, jangan cerita-cerita, saya dibilangin sama Cik Ani misalkan. Yang lain terus jangan cerita, akhirnya ya satu gereja dengar semua ceritanya. Nah setelah dengar satu gereja, apa? Ya yang dicari jeleknya, menghakimi. Nah kalau kepada definisi tadi akhirnya mulai diskriminasi. Nah itu ya, menilai orang hanya dari opini teman. Nah hati-hati, jangan mudah menanggapi. Kalau di WhatsApp, HP ya, itu seringkali ada dikirimin ya. Kalau dikirim berita-berita itu jangan langsung di forward atau langsung mentah-mentah dikirim. Coba mulai berpikir ya. Berubahlah pembaruan akal budimu. Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Nah, sehingga kita ketika menerima berita-berita itu atau opini-opini yang lain, mari kita telaah dulu, kita cek dulu benar enggak. Nah, jangan gampang-gampang langsung ini, sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa lebih dalam lagi. Ya kalau dosa ya penghukumannya baru nanti. Kalau itu sampai menyangkut undang-undang ITE. Ya. Jempolmu adalah harimaumu. Sehingga akan menjadi masuk di dalam rumah prodeo. Nah, itu yang terjadi. Puji Tuhan. Yang keempat, menganggap orang berbohong tanpa bukti. Ya. Jadi seperti pemungut cukai tadi berdoa, saya bukan perampok. Nah ini kan menuduh tanpa bukti. Dianggap pemungut cukai ini adalah orang yang merampok. Padahal pemungut cukai ini sejelas-jelasnya adalah menjalankan perintah dari pemerintahnya. Nah, puji Tuhan. Mulai ya. Jadi menganggap orang berbohong tanpa bukti. Ya, saya percaya jemaat yang terkasih sudah tahu bagaimana menganggap berbohong yang tanpa bukti itu. Artinya apa? Jangan gampang menuduh. Haleluya. Yang selanjutnya, sulit melupakan kesalahan seseorang di masa lalu. Nah, ini termasuk menghakimi. Firman Tuhan mengatakan ketika engkau tidak bisa mengampuni, tidak ada berkat di dalam kehidupanmu. Nah, ini dari ini loh ya sumber umum biasanya ya. Masyarakat banyak ini dari kumparan.com ini. Ini bukan berdasarkan Alkitab tetapi berdasarkan dari apa yang ada. Ini sudah begini, apalagi nanti kita tinjau dari segi Alkitab. Puji Tuhan. Jadi sulit melupakan kesalahan seseorang itu, yaitu tadi tidak akan menjadi berkat. Dan itu termasuk menghakimi. Ya. Yang selanjutnya, ingin semua orang setuju denganmu. Nah, memaksakan kehendak. Ya. Jadi mentang-mentang paling kaya, mentang-mentang paling pinter, yaitu memaksa. Memaksa apa? Supaya temannya setuju. Ya. Jadi kalau rapat itu sudah nggak dengerin, pokoknya saya harus begini. Yang enggak ikut ya saya pergi. Nah, ini adalah menghakimi. Yang terakhir, memiliki pandangan negatif. Ya, memiliki pandangan negatif. Ya, apapun tidak ada yang positif. Ketika orang jalan, lihat jalannya. Ya, jalannya miring-miring. Ya, pakaiannya coba. Ya, nanti lihatan kalau duduk. Ya, dan sebagainya. Ya, ini memiliki pandangan negatif. Nah, puji Tuhan. Jadi inilah caranya orang menghakimi. Jadi menghakimi ini tidak mentang-mentang kemudian langsung memaki-maki, tidak. Ada proses yang sedemikian rupa. Nah, menghakimi sesama karena apa? Kok bisa ada orang menghakimi? Kalau tadi dengan caranya. Ya, sekarang itu menghakimi sesama itu karena apa?
Ya. Yang pertama adalah pikiran yang tertutup. Jadi memiliki sudut pandang yang sempit. Orang itu kalau suka menghakimi orang lain itu karena pikirannya tertutup. Sudut pandangnya sempit. Ya. Oleh karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, mulai belajarlah Alkitab. Mari kita perluas. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Bagaimana Tuhan menurunkan nabi-nabi. Bagaimana Tuhan menurunkan Yesus untuk mengampuni. Itu dipelajari. Sehingga apa? Kita tidak memiliki pandangan yang sempit. Ini yang pertama ya. Jadi menghakimi sama itu karena memiliki pandangan yang sempit. Kalau di tempat saya sebagai orang Jawa biasanya tidak pernah mangan sekolahan. Tidak pernah mangan sekolah. Jadi tidak pernah sekolah. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, sekolah itu tidak hanya dari SD, SMP, SMA, kuliah, doktor, tidak itu. Setelah doktor pun, setelah profesor pun, itu kita harus menjalani hidup kita yang kita sebut dengan sekolah kehidupan. Setiap orang akan ditempa melalui kehidupannya. Nah, kalau pikiran kita sempit, ya orang mudah untuk menyalahkan orang lain, kemudian mencaci maki, ya, sumpah serapah. Itu yang terjadi. Ya, oke ya. Jadi kalau engkau sudah mulai ciri-cirinya tadi adalah caranya tadi itu terjadi misalnya suka menilai, sering gosip. Nah, itu berarti ada ini, pasti ada pikiran yang tertutup, pandangan yang sempit. Yang kedua apa? Tidak fleksibel. Ya. Kalau tadi ada sebagian yaitu memaksakan orang untuk mengikutinya. Ini tidak fleksibel. Jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus mencontohkan bagaimana ketika hidup di para nelayan, bagaimana hidup berdampingan dengan para imam. Nah, bisa. Ketika masih kecil pun berdebat dengan para imam dilakukan bisa. Karena Yesus adalah contoh yang paling fleksibel di dalam kehidupannya. Nah, saudara yang kasih, jemaat yang kasih Tuhan, mari kita fleksibel. Ya, sehingga tidak jatuh di dalam menghakimi sesama. Yang ketiga, merasa paling benar. Ya, selalu menilai orang itu berarti merasa dirinya paling benar, paling sempurna, paling top markotop. Nah ini, kalau sudah demikian, nah ini kita juga jatuh di dalam penghakiman. Yang keempat, tidak sadar emosi, suka berdebat, semua harus sesuai dengannya. Jadi tidak bisa mengontrol emosi. Kalau di buah roh, emosi itu diatur di buah yang ke-9 yaitu pengendalian diri. Ketika seseorang ya, tidak sadar akan emosinya, berarti tidak mampu mengendalikan diri. Berarti belum memiliki roh yang dari Allah. Nah, ini. Yang selanjutnya adalah cerminan diri sendiri. Menuntut hidup sempurna, suka atur hidup orang. Nah, ini ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, inilah yang terjadi, jadi menghakimi sesama karena demikian itu. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan, kita menghakimi itu ada dua hal. Karena satu, kita memiliki pandangan yang sempit tentang kekudusan Allah. Ya, ke gereja pasti, Kristen iya, ya, bahkan rajin untuk ibadah, pagi, siang, sore bahkan diikuti. Ya. Tetapi tidak berubah pembaruan akal budinya. Tetapi memiliki pandangan yang sempit tentang kekudusan Allah. Tidak memahami bahwa begitu besar kasih karunia Allah kepada kita. Sehingga barang siapa diturunkan yang tunggal, barang siapa yang percaya beroleh akan keselamatan. Ya, hanya di bibir saja. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, mari kita ketika kita bergereja, kita bertemu komunitas, lakukan inilah. Mari kita perluas pandangan kita tentang kekudusan Allah.
Nah, inilah yang menyebabkan seseorang mudah menghakimi karena tidak memiliki dasar, tidak memiliki pandangan yang luas tentang bagaimana kekudusan Allah itu. Bagaimana Roh Kudus memimpin di dalam kehidupannya. Jangan-jangan malah tidak pernah hubungan intim dengan Tuhan. Jadi asal-asalan saja. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari di mana ada kesempatan, saya sampaikan juga seringkali bahwa setiap gereja itu harus memuridkan. Pemuridan itu tidak hanya hari Minggu mendengarkan khotbah. Ya, di gereja Bethlehem ini menyampaikan MSK, ya, mulai dari 1, 2, 3 sampai kepada MSK pemimpin. Nah, ini adalah bentuk-bentuk upaya untuk gereja memuridkan itu. Supaya apa? Ya tidak memiliki pandangan sempit tentang kekudusan. Karena bahaya kalau berjemaat, ya, datang itu hanya Tuhan berilah saya mukjizat, Tuhan berilah rezeki hari ini, Tuhan berilah kesehatan. Seperti orang meminta-minta. Tetapi kita datang kepada Tuhan itu benar-benar karena kita ingin memuliakan Tuhan. Tuhan sudah mengizinkan saya hidup di dunia, bahkan sampai usia demikian. Ya. Bukan hanya datang ke gereja kalau punya masalah. Ya. Kalau sudah lepas dari masalahnya, ya ditanyain kok enggak ke gereja? Sudah pernah, biasa. Wis tahu. Itu sering kali. Ya. Bahkan anak muda keliling cari gereja ke gereja yang lain. Untuk apa? Membanding-bandingkan. Kalau di sana lo lampunya bagus ini. Kalau di sana pendetanya begini-begini. Nah, itu yang terjadi. Apa? Namanya menghakimi. Sehingga apa? Ya ini tidak memiliki pandangan yang baik tentang kekudusan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan. Yang kedua adalah kita memiliki pandangan yang tentang dosa kita sendiri. Ya. Pengertian dosa itu tidak nyantol di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, secara alamiah manusia sudah jatuh di dalam dosa sejak dalam kandungan. Nah, dosa itu tidak bisa diampuni. Kita ini tidak layak untuk menerima keselamatan. Sehingga apa? Tidak bisa ditebus dengan perbuatan baik. Oleh karena itu kekristenan percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, sehingga kita setiap jemaat harus tahu apa sih dosa itu. Banyak gereja saat ini, di era-era sekarang ini yang disampaikan khotbah mujizat. Pokoknya kalau kamu setia, kamu ini berkatmu melimpah. Kalau kamu setia tidak ada penyakit. Nah, itu yang terjadi. Tetapi tidak pernah menyadarkan bahwa setiap kita adalah insan yang penuh dosa. Sesungguhnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mau ke gereja itu adalah orang yang sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa. Ya, maka wajar kalau orang ngomong bahwa orang di gereja ini orang-orang munafik tok, penuh dosa. Lebih baik tidak usah ke gereja daripada ketemu. Nah ini bertobatlah. Memang orang yang datang ke gereja itu ya orang munafik, orang yang pencuri, orang yang merasa berdosa datang kepada Tuhan. Ya. Inilah yang dikatakan bahwa setiap kita tidak mengerti atau memiliki pandangan sempit tentang dosa kita sendiri. Sehingga kita mudah untuk menghakimi. Puji Tuhan, ini ya penjelasan dari awal sampai ke sini, paham ya? Jadi menghakimi itu tidak serta-merta seperti yang dikatakan main hakim sendiri, ya main pukul pang begitu enggak. Ya. Jadi kalau itu main hakim sendiri yang sering kali kita jumpai, ya kalau sudah melakukan seperti itu tambah bahaya lagi, sudah main fisik. Ya. Pemerintah pun melarang untuk main hakim
sendiri. Walaupun dia ketemuan atau kedapatan mencuri, kedapatan ngambil sesuatu, ya jangan dipukuli. Karena setiap orang memiliki alasan tersendiri. Apalagi di dalam kekristenan. Ya. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, selanjutnya apa kata Alkitab tentang menghakimi? Kita kembali kepada firman Tuhan di dalam Matius 7 tadi. Ayat 1 dan 2 dikatakan begini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dilakukan kepadamu. Inilah pandangan firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 1 dan 2. Yang pertama adalah jangan kamu menghakimi. Seperti tema yang sudah saya sampaikan tadi, menghakimi, nah tanda tanya, enggak lah. Nah ini gaya hidup orang Kristen, orang yang percaya Kristus. Dan ini perintah firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 1 dan 2 ini sangat jelas bahwa jangan kamu menghakimi. Nah, kenapa? Ya jelas. Dikatakan di situ apa? Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dilakukan padamu. Nah, kalau di dalam dunia disebut dengan hukum sebab akibat. Ya. Kalau Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan mulai menghina-hina orang lain, itu bisa tinggal tunggu waktu kalau menurut firman Tuhan ini. Kalau menurut firman Tuhan tinggal tunggu waktu, suatu saat ada yang akan menghina lebih keras lagi apa yang saudara lakukan. Ini menurut Alkitab ini. Kalau kita terjemahkan secara langsung. Oleh karena itu, ketika kita memiliki pemandangan bagaimana kekudusan Allah, bagaimana karya Allah, bagaimana pertolongan Allah di dalam kehidupan kita, maka tidak akan sampai seperti ini. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan dan pada malam hari kepada seluruh jemaat yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Seringkali menghakimi itu dilakukan dengan tidak sengaja. Karena dosa mata, dosa telinga. Sehingga mulut kita mulai melakukan hal-hal yang tidak baik. Puji Tuhan, jadi pandangan Alkitab yang pertama, kalau Bapak, Ibu jemaat mengaku Yesus sebagai Tuhan, jangan menghakimi. Bahkan ada ayat yang lain mengatakan penghakiman itu adalah milik Tuhan. Waduh, lah saya ini loh, setiap hari ketemu orang itu, kalau ketemu saya sudah melengos, kemudian meludah. Apa saya ini enggak? Ingat. Biarlah Tuhan yang melakukan pembalasan. Sebagai umat yang percaya Tuhan, janganlah engkau menghakimi. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Puji Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Matius 7 ayat 3 dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Nah, jadi yang kedua jemaat yang dikasih Tuhan, apa kata Alkitab tentang menghakimi? Jangan lihat selumbar di mata saudaramu. Selumbar itu kalau bahasa Jawa itu potongan kayu kecil atau biasa disebut dengan tatal. Selumbar atau selembar. Nah, sedangkan di dalam firman Tuhan ini dibandingkan dengan balok yang ada di matamu. Kalau balok ini kayu gelondong besar gitu, ada di mata. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, apa pengertian daripada firman Tuhan ini? Seringkali kita melihat
perkara-perkara kecil, di kesalahan-kesalahan kecil di saudara kita. Itulah selumbar. Padahal kalau kita mau melihat diri kita, itu dikatakan dalam firman Tuhan ini masih ada balok di dalam mata kita. Ada kesalahan-kesalahan yang besar yang tentunya yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Banyak orang kelihatannya alim, banyak orang kelihatannya kerajinannya beribadah luar biasa. Ya, padahal maaf, itu hanya untuk tutup saja. Sok rohani. Yang paling tahu adalah diri kita sendiri, dosa apa. Ya. Dan hati-hati peribahasa mengatakan sepandai-pandai tupai melontat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Sepandai-pandai orang menyimpan bau busuk, akhirnya terbuka juga. Nah, kalau sampai seperti itu, berbahaya. Jadi, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sadar. Ketika kita mulai menunjuk-nunjuk ini ya, biasanya kan kalau ini kan menghakimi itu menunjuk-nunjuk begini. Kalau kita sadar menunjuk saudara kita itu 1, menunjuk ke kita ini ada minimal 3. Nah, kalau jempolnya begini ikut-ikutan juga jadi 4. Nah, ini jadi 1:4. Artinya kita sadar. Firman Tuhan mengatakan jangan lihat selumbar di matamu, tapi lihatlah balok di hidupmu. Nah, ini penting. Ya. Jadi sebelum kita menghakimi, sebelum kita mendiskriminasi, sebelum kita memfitnah, nah marilah kita lihat diri sendiri. Kalau orang Jawa bilang mengatakan ndelok gitoken. Gitok itu apa ini? Yang di belakang ini lah. Ya. Nah kalau kita nolak ya nggak akan bisa kelihatan kecuali kita mau ngaca, ditaruh di belakang. Jadi firman Tuhan ini sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita ini, yaitu, kalau Alkitab sadar tadi mengatakan bahwa perbuatan yang sengaja. Nah, tapi yang kita lakukan adalah yang seringkali tidak sengaja. Wah, aku gak tahu gak sengaja. Aku jarine iku loh, katanya itu loh. Ketika sudah dikonfirmasi, akhirnya ribut. Itu yang tidak menjadikan damai sejahtera. Nah, puji Tuhan. Jadi kalau yang pertama itu sudah tutup, jangan menghakimi. Yang kedua ini kok jangan melihat kesalahan saudaramu yang kecil, jangan melihat selumbar di mata saudaramu. Nah, tetapi apa? Lihatlah balok yang ada di dalam matamu. Artinya kita lihat kehidupan kita ini. Jadi sebelum kita memaki-maki, sebelum kita memfitnah, mari kita cek and recheck diri kita sendiri. Amin. Yang kedua. Yang ketiga, firman Tuhan di dalam ayat kelima dari Matius 7 tadi. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi yang ketiga apa? Keluarkan dahulu balok di matamu. Sebelum kita menghakimi, ya, sebelum kita menilai seseorang, sebelum kita mendiskriminasi seseorang, keluarkanlah dulu balokmu. Apa yang ada di kehidupanmu, keluarkan terlebih dahulu. Sehingga kita bisa, nah ini, artinya apa? Sebelum dirimu bersih, sebelum dirimu benar-benar sempurna, jangan melakukan. Nah, pertanyaannya, apa ada orang itu yang sempurna? Tentunya tidak ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, jangan engkau menghakimi. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan, saya ulangi lagi bahwa menghakimi enggaklah. Itu adalah gaya hidup orang Kristen. Nah,
3 hal utama perintah firman Tuhan. Yang pertama, jangan menghakimi. Yang kedua, jangan melihat selumbar di mata saudaramu. Yang ketiga, keluarkan dahulu balok di matamu. Pada akhirnya jemaat yang kasih Tuhan, jangan hanya melihat dosa orang lain, tetapi lihatlah dosa yang ada pada dirimu. Ingat, ukuran yang kita pakaikan kepada orang lain suatu saat akan digunakan untuk mengukur diri kita sendiri. Agar apa? Agar tidak jatuh dalam dosa menghakimi. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah ibadah malam hari ini mengingatkan dalam kehidupan kita yang seringkali kita tidak sengaja menghakimi orang, menilai seseorang, menyalah-nyalahkan orang. Mulai bertobatlah. Mari kita bersama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, ampunilah kami yang seringkali kami tidak tahu apa yang kami perbuat. Seringkali kami dikendalikan oleh kuasa jahat, dikendalikan kuasa iblis, sehingga kami tega menilai seseorang, menghakimi seseorang. Tetapi pada malam hari ini firman-Mu mengingat di dalam kehidupan kami, bahwa kami untuk tidak menghakimi. Biarkanlah kami tidak melihat kesalahan kecil atau selumbar daripada saudara kami. Tapi biarlah kami mengeluarkan balok atau kesalahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kehidupan kami pada malam hari ini. Dan biarlah kiranya kehendak-Mu saja yang boleh jadi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang mendengarkannya. Biarlah kiranya Engkau berikan damai sejahtera, Engkau ampuni dosanya, dan biarlah mereka mengalami sukacita yang luar biasa dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.